أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Bang Ali yang telah membacakan kita terjemahan daripada surah At-Tahrim ayat 6, sehingga nyambung dengan pertanyaannya, bagaimana seorang ibu yang sendiri ataupun single parent, seorang janda mengajarkan anak untuk tidak merasa minder karena tidak punya orang tua yang lengkap. Maka mengajarkannya yang pertama, ajarkan tauhid atau sifat tawakal. Apa tawakal? Mewakilkan segala sesuatu bukan kepada bapak, mewakilkan segala sesuatu bukan kepada ibu, mewakilkan segala sesuatu bukan karena akal kita yang cerdas, bukan karena tubuh kita yang kuat, tapi kita mewakilkan semuanya kepada Allah. Ibu berangkat ke sini, keluar rumah doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah dipersiapkan kendaraannya, udah bayar busnya, udah semua bekalnya segala macam, tapi tetap yang mengatur dan menjadi wakil kita, tawakal kita hanyalah kepada Allah. Sehingga hati ini bukan bersandar kepada orang tua, bukan bersandar kepada anak, bukan bersandar kepada orang lain saudara, tapi bersandarnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Madrasatul Ula tadi disampaikan, ibu itu adalah madrasah pertama yang membuat sang anak jadi kuat karakternya, itu ibunya juga. Jadi kasih lihat kepada anak, nak, emak aja ini tidak punya suami, insya Allah kuat. Kamu pun demikian, kamu tak lengkap orang tuamu, tapi insya Allah kamu juga bisa kuat. Kenapa? Lihat emaknya kuat, anaknya ikut kuat. Masya Allah, jadi bener-bener madrasah pertama ya, pelajaran pertama buat anak-anak ya. Betul, jadi contoh pertama. Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pengen nanya lagi ya. Dari majelis taklim mana ini? Oke, yang sebelah sini. Dari majelis taklim mana nih? Langsung aja kita panggil Bunda Tuti yuk. Oh, baik. Aduh, Bunda ini mewakili tema kita hari ini ya untuk para kaum wanita. Yeah. Nah, ini maafin mungkin bahasanya begini nih Bun. Yeah. Kadang-kadang kalau udah jadi janda ya kan pengennya agak bersolek gitu kan. Yeah. Agak cakep gitu kan tampil depan orang bagaimana gitu kan. Tapi serba salah. Padahal mungkin tujuannya kelihatan cakep, memang ya merawat diri kan begitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang-orang lihat, ya tebar pesona nih. Nah,
Suzon. Disuzon nih. Terus ntar tetangga bilang hati-hati tuh janda tuh. Gitu kan. Aduh. Akhirnya jadi salah-salah. Yang sebenarnya mestinya kudunya bagaimana sih? Silakan, Baik Bun. Bang Ali, mohon izin gurunda kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Subhanallah, menjadi janda itu serba salah. Rapi salah, kusam salah. Jadi bagaimana dalam pandangan Islam? Mari kita lihat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah. Shadaqallahul azim. Di sini Allah menyampaikan kepada kita, wahai anak cucu Adam, kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Pakailah pakaianmu yang bagus, nih firman Allah. Jadi yang memerintahkan kita berpakaian bagus siapa? Allah. Bukan berarti harus baru tiap hari, tapi yang rapi, yang sopan, menutup aurat bagi muslimah, betul? Bagi muslim juga menutup aurat. Setiap memasuki masjid, kemudian ketika memasuki masjid ini, kalau kita mau beribadah, pakai pakaian ibadah yang rapi. Kalau mau kondangan, pakai baju yang baik sesuai dengan kita momennya, acaranya. Kalau lagi tidur, lagi di rumah, pakai yang sesuai. Jangan sampai kita walaupun sudah menjadi janda, ditinggal suami, tetapi kemana-mana kita tidak rapi. Kan jadi omongan juga serba salah. Betul tidak Bu? Terlalu rapi juga berlebihan, jadi omongan juga. Jadi bagaimana? Yang sedang-sedang saja, yang rapi, yang sopan, yang syar'i, yang tidak menimbulkan fitnah dan omongan orang lain. Betul Bu? Iya. Nah, gimana lagi Mahal ini? Ya emang capek ya kalau dengerin omongan orang lain ya. Iya, makanya harus kebal kuping, kebal hati, kebal muka. Masya Allah. Udah Allah aja. Udah Allah aja, udah Allah aja. Iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Capek kalau dengerin omongan orang, bener nggak? Ya makanya udah kita niatin semuanya buat Allah ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ini dia, ini kenceng banget nih ibu nih gedeknya. Ya, baik kita pegang dulu. Boleh ke tengah ibu sayang? Iya. Ya pas banget ini udah. Langsung aja Bu, namanya siapa, tinggalnya di mana, tingginya berapa Bu? Enggak bercanda. Ya biar tenang ibunya. Ibu nggak usah sakit hati. Nih kita seukuran. Iya, saya juga. Baik silakan Bu. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ayi Rosida dari PD BKMM DMI Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu. Mau nanya sama siapa Bunda sayang? Maunya sama Ustadz Maulana. Pas. Silakan Bunda. Saya fokus pada 3 cincinnya. Oh iya. Mengkrelep banget. Ya. Siap, boleh dimulai. Boleh. Bagaimana jika seorang janda ingin menikah lagi, Pak Ustadz, tapi anak-anaknya tidak mengizinkan, ya tidak merestui, dengan alasan bahwa ditakutkan pasangan barunya itu menyakiti dan berkhianat pada Khawatir ibunya. ya. Terlalu khawatir. Menjaga orang tuanya ya, jangan sampai disakitin. Betul. Padahal seorang ibu membutuhkan peran suami dalam kehidupannya. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, izin. Iya. Tapi ini bukan kasus ibu kan? Bukan. Bukan kasus orang lain. Ya, Ya, jamaah misalnya. kami Jamaah. banyak yang Oh, Ibu bisa sapa suaminya? Dadah. Assalamualaikum. dadah, suaminya lagi. Sini, Papa sini. dadah. Itu, suamiku. Dadah suamiku. Ya. Terima Masya Allah, kasih. berkah dunia Ya. akhirat, Masya Allah. Ya. Baik, silakan Ustadz.
Izin kepada Bunda Ali Jainal. Siap guru. Ya siap. Dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, ini ada dua sisi ya, mohon maaf. Sisi ibu, sisi anak. Saya bahas kedua-duanya. Dan mudah-mudahan anak saya nonton. Pas banget nih. Karena sudah hampir 7 tahun ini. Duda ya. Bagaimana kalau ada seorang janda mau menikah, tapi anaknya tidak setuju? Catat kepada semuanya. Komunikasi. 1, 2, 3. Komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi kenapa penting? Karena jangan komunikasi satu arah. Itu bukan komunikasi, itu perintah. Tapi komunikasi dua arah. Jikalau ada seorang ibu mau menikah, kan tidak boleh ditutup jodohnya orang. Gak bisa. Gak bisa. Saya mau tanya, angkat tangan yang setuju janda nikah lagi. Angkat tangan. Angkat tangan kalau janda boleh setuju nikah. Kalau boleh nikah lagi, angkat tangan. Ayo. Wow, semuanya angkat tangan, kayaknya. angkat tangan. Semuanya, ya. semuanya. Lebih banyak, hampir 90%. Makanya anak-anak di rumah jangan pernah melarang ibu menikah lagi. Nggak ada tepuk tangannya nih. Tepuk tangan teman-teman. Karena faktor kebutuhan. Kan aku bisa jamin ibu, aku bisa transfer uang kepada ibu, tapi ada kebutuhan yang kamu tidak bisa kasihkan. Itu Ditujukan ke siapa itu? nggak usah dibahas. Makanya saya puasa tiap hari. Nahan. Karena ada kebutuhan. Ya. Batin itu yang belum terpenuhi. Iya bener banget ya. Kemudian kepada orang tua ibu, nggak apa-apa kalau mau mendengarkan kata-kata anak. Nah tetap karena menghargai anak. Iya. Tapi ingat, kedepankan agama. Masya Allah. Boleh nggak atau tidak? Itu lihat dulu. Jangan sampai beda agama, jangan sampai ada niat jahat di baliknya, atau belum masa idah selesai. Oh iya, jadi ada Terakhir, ketentuannya ya. usahakan buat semuanya anak-anakku yang mungkin tidak merestui tetap orang tuanya tetap nikah, tetap muliakan orang tua. Masya Allah. Tetap muliakan orang tua, tetap berbakti kepada orang tua ya. Iya, baik. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kayaknya next beneran kita bahas tentang duda ya. Biar sah semuanya ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Yang semangat mana dong? Yang semangat nih. Oh iya, turun bu. Nikah hari ini semangat banget ya. Makanya. Bahas janda. Silakan ke tengah dulu. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Dan kenapa tinggal di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yam Maryam dari Kota Tasikmalaya. Bagus namanya Yam Maryam. Panggilnya Iya. Yam. Iya, Oh Masya Allah ya. Baik, mau nanya sama siapa? sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Mangga. Oh iya. Ustadz Syam maju ditepokin nih ya. Orang Makassar bilang anggap mangga. Saya maju tidak ada yang tepokin. Giliran Ustadz Maulana disuruh dulu baru tepokin. Baik, maaf. Silahkan Ibu. Maaf Pak Ustadz, Ya. apa hukumnya seorang janda independen tetap menerima bantuan dari orang lain walaupun kadang takut dipitnah? Oh. Jadi dia menerima karena dibantu sama orang Baik. gitu. Siap. Baik, itu aja cukup ya. Cukup Ya, itu. boleh salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi, silakan Ustadz. Tapi Guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau udah independen mah mungkin udah nggak butuh bantuan ya Bu ya. Jadi subhanallah, bagaimana hukumnya seseorang menerima bantuan? Wabil khusus yang kita bahas hari ini adalah seorang single parent, seorang janda yang mungkin memang pantas untuk dibantu. Maka dari sinilah kita mengambil pelajaran betapa Islam sempurna ajarannya, bahwasanya sedekah tersembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang diperlihatkan.
diperlihatkan. Karena apa? Sedekah tersembunyi itu menjaga harga dirinya sang penerima. Kalau diperlihatkan, coba-coba baris-baris yang miskin sebelah kiri, yang janda-janda sebelah kanan, kasihan mereka ini, subhanallah. Maka yang tersembunyi itu memang jauh lebih afdal dibandingkan yang kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jikalau seorang janda menerima bantuan, lihat juga yang ngebantu tuh siapa. Kalau dia orang kaya tapi meremehkan, ibu lari deh. Jangan deh, kita disuruh menjaga harga diri dalam Islam. Meskipun kita butuh bantuan, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang yang meremehkan, maka jauh-jauh darinya. Insya Allah masih banyak kok manusia yang memanusiakan manusia. Kalau sudah diremehkan, kalau sudah dijatuhkan harga dirinya, tiap hari kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku butuh ketakwaan, hidayah, aku butuh harga diri. Kita minta harga diri sama Allah. Jadi kalau sudah diremehkan sama manusia, maka jauh-jauh darinya. Cari manusia yang memanusiakan manusia. Subhanallah, udahlah bantuannya sedikit tapi meremehkannya orang tinggi sekali, bahasanya tinggi sekali, menjatuhkan harkat martabatnya orang. Maka subhanallah, jangan juga menerima bantuan daripada orang yang kira-kira berbahaya daripada agamamu. Kenapa? Dikasih bantuan, betapa banyak sekarang kasus, subhanallah, keimanannya ditukar dengan sekardus mie instan. Subhanallah, keimanannya ditukar dengan beberapa juta uang. Subhanallah, sehingga tergadailah keimanannya hanya karena materi. Maka lihat juga orang yang membantu, tidak serta-merta ada bantuan lari ke sana semua, ada bantuan lari ke sana semua. Lihat siapa yang membantu tersebut. Kalau uangnya uang yang halal, kalau orangnya insya Allah orang yang berakhlak baik, insya Allah terlepas daripada fitnah. Tapi kalau orangnya subhanallah sudah meremehkan, berbahaya bagi agama, berbahaya bagi harga diri, maka lebih baik cari bantuan yang lainnya. Ya, berarti ada batu di balik udang. Kebalik deh kayaknya itu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ya, harus hati-hati ya. Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bareng-bareng yuk kita panggil yuk Ustadz Maulana. Iya. Begitu ya. Ada udang di balik batu. Sebenarnya ada udang di balik terigu. Iya enak tuh ya jadi bawang. Baik Ustadz, ini kadang-kadang ada janda yang memilih untuk tidak menikah lagi. Oke. Nah ada beberapa juga yang menyampaikan kalau misalnya nggak nikah lagi ganjarannya surga. Maksudnya seperti apa sih Ustadz, silakan. Oke, baik. Makasih banyak tim Islam Betinda yang mengangkat tema janda ini, janda independen, karena tidak bisa dipungkiri. Karena di sekitar kita banyak janda-janda yang perlu perhatian, betul tidak? Utamanya janda tua. Kalau janda bunda banyak yang perhatiin. Yang kasihan itu janda-janda tua. Ada namanya fakir, tidak ada pendapatan. Ada namanya miskin, ada pendapatan tapi tidak cukup, maka disebut miskin. Sementara janda ini hilang penanggung jawabnya, yang bertanggung jawab atasnya hilang. Maka sebaiknya keluarga sekitarnya yang bertanggung jawab. Entah itu siapa walinya, yang tanggung jawab. Mohon maaf, pertanyaan, gimana kalau ada janda yang berdaulat bahwa dirinya dia tidak akan nikah lagi? Barang siapa wanita yang meninggal suaminya dan berkata saya akan membesarkan anak-anaknya suamiku dan tidak menikah, maka disiapkan istana di surga. Allah. Itu untuk janda. Tapi duda nggak ada gituannya. Mana anakku tidak nonton lagi, udah ke sekolah. Jamaah, dengerin baik-baik, dengerin. Iya. Jangan paksa janda untuk menikah, nggak boleh. Menikahlah kau, nggak boleh. Karena tidak ada paksaan, kewajiban wanita janda itu untuk menikah lagi, nggak ada. Kalau dia mau berkomitmen, aku akan membesarkan anak, silakan, dukung dia. Jangan, jangankan janda, gadis pun tidak ada kewajiban. Benar. Karena yang menikah itu laki-laki, perempuan bukan menikah, dinikahi. Jadi kesalahan besar kalau ada orang bertanya kepada wanita, kapan kau menikah? Salah itu. Kalau laki-laki kita tanyain,
Yang berikutnya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua janda yang berkomitmen tidak menikah lagi akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Perjuangannya membesarkan anak-anaknya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya merupakan jihad untuknya. Dan yang lebih hebatnya lagi, wanita dalam hal ini janda yang membesarkan anak-anaknya akan memperoleh anak yang soleh yang akan menjadi jariah untuknya. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang luar biasa yang berkomitmen untuk tidak menikah lagi disebabkan karena dia mau berusaha berkomitmen untuk membesarkan anak-anaknya. Selamat, Anda mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa? Mendapatkan anak yang soleh dan mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah. Dan kita masuk ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, dan saat ini sudah bersama kita nih yang mau curhatnya, namanya siapa? Iya, nama saya Fitri Rahayu. Boleh salam dulu, maafin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Fitri Rahayu. Baik, silakan. Saya ditinggal cerai sama suami. Saya juga mengalami KDRT. Terus juga saya juga sering diselingkuhi sama suami. Jadi waktu saya masih menjadi istri, saya nggak ngerawat diri. Ya. Dekil, bisa dikatakan kulitnya hitam, karena saya nggak ngerawat diri saya. Mungkin karena merawat anak saya sibuk merawat anak saya dan suami. Ya. Mungkin karena saya tidak merawat diri, jadinya suami saya itu berpaling ke Lain wanita hati. lain. Jadi setelah saya berpisah dengan suami, saya memutuskan untuk memperbaiki diri saya, merawat diri supaya bisa menjadi lebih baik, dan juga untuk anak-anak saya supaya anak-anak saya bisa melihat saya itu ibunya itu berubah, tidak seperti dulu. Ya bisa dikatakan mungkin kata anak saya sih lebih cantik. Oh, emang kalau boleh tahu, maafin, emang dulu sampai sedekil apa sih sampai masalah sama Tadi bilang ada pengalaman sebelum berpisah itu badannya agak-agak tidak kadang ngurus, tapi kan ibadah ya, ngurus anak, ngurus Boleh suami. itu untuk minta Saya itu foto? tidak mau tahu, tapi coba lihat mana. Ada fotonya, Masya Allah. Oh iya. Ya, ini Oh, maaf. Ya. Malah sekarang udah berjilbab ya. Iya, alhamdulillah. Ibu nggak Oke, kusam oke, kok oke. cantik. Kalau aku bilang. Ya, Tapi tapi mungkin sekarang suami dengan saya- berjilbab mungkin lebih masya suami Allah. saya mungkin nggak mau menerima kali, dia mungkin Sabar. bisa lebih Allah. melihat perempuan lain yang lebih daripada saya kan. Ya jadi saya mencoba di sini untuk berubah penampilan supaya suami saya itu menyesal. Menyesal dia sudah berpaling dengan wanita lain. Mitra putih berapa? 5 orang. 5. Maafin, ini boleh diturunin Ya, lagi apakah pertanyaan saya, apakah itu salah jika saya merubah diri saya? Masya Allah. Subhanallah Bunda Cut. Ini adalah pengalaman. Tidak ada kata-kata terlambat untuk berubah. Ya. Dan pengalaman itu merupakan ilmu. Sebelumnya Bunda mungkin kurang merawat diri ya. Karena memang sibuk. Ngurus anak 5 itu kan gak mudah. Iya benar. Jangankan kita mau berbedak, mau bersolek, yang satu belum makan, mau berangkat sekolah, anak pertama ingin dimasakin telur, yang ini Indomie misalkan contoh ya, punten, yang ini sayur, yang ini dadar, ya Allah. Jadi gimana ini, belum suaminya, jangankan kita merawat wajah, belum ke pasar, belum nyuci, kan semuanya sebelah belum. Nah sekarang ibu sudah ada ilmu. Oh ternyata tidak merawat diri itu suami jadi berpaling. Sekarang akan menunjukkan siapa diri saya. Boleh? Boleh. Karena itu perintah Allah. Tadi kan ayatnya sudah Bunda sampaikan. Bahwa yang memerintahkan kita rapi,
ya berpakaian yang rapi itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bunda sekarang sudah berubah. Alhamdulillah, semoga husnul khotimah. Amin. Ada orang tuh yang awalnya tidak baik, akhirnya baik. Ada orang yang awalnya baik, ujungnya tidak baik. Nah, kita ingin awal baik, akhir baik. Amin. Mudah-mudahan Ibu dapat jodoh lagi ya. Amin. Nah, tapi Ibu masih mau bersama lagi sama Bapak tidak? Kalau misalkan dijodohkan lagi, Bapak menyesal lihat Ibu lebih cantik sekarang, mau tidak? Kemarin itu sempat ngajak balik, tapi sekarang sudah dipanggil sama Allah. Oh, Sudah hari Ibu menikah. innalillahi. Kalau begitu ibu jangan ikut. Iya, nggak usah ikut. Kan ikutnya ke Islam itu indah, Ustadz. Oh. Baik Ustaz Oh, iya, Maulana, ada yang ingin ditambahkan? Ustadz Maulana monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menghujat. Mohon maaf sebelumnya tadi kita tidak tahu kalau ya. Iya. Ya minta maaf kepada jamaah di rumah. tidak. Kita tidak tahu Fotonya ternyata fotonya belum berhijab. Maafin. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya. Wahai wanita yang ditinggal oleh suami karena adanya pelakor. Kalau Anda merasa dikalahkan dari segi dunia, cantikan dan sebagainya, kalahkan dia lewat ibadah akhirat. Akhlak. Mantap. Nggak ada tepuk tangan ini ya. Tepuk tangan. Tangan dong. Iya. Saya dengar ada ini, maaf ya, ini laki-laki nih. Hati-hati. Ketika ada istrinya, ingat wanita itu tidak merawat diri. Maaf ya. Apalagi maaf saya pinjam, enggak body shaming ya, badannya gemuk. Kan itu kan wajar. Berapa anak dilahirkan? 5. Iya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan. mengandung lagi, Melahirkan lagi. mengandung lagi, Melahirkan lagi. mengandung lagi, Melahirkan lagi. mengandung lagi. Banyak dong anaknya. 5 kali. Iya benar. Loh. Iya. Apalagi maaf badannya nggak terawat bagaimana? Belum ke pasar sudah makan, Iya. pulang pasar makan, Iya. masa makanannya makan, Iya. waktu makan, anaknya makan, sisa anaknya dimakan, suaminya datang makan, 7 kali makan kan? Iya. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih juga, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Masih banyak pelajaran lagi, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Ibu tetap cantik ya, Bu.